Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami di sini kelompok 4 Statistika Tambang Universitas Sriwijaya akan memaparkan suatu tugas kami dalam menentukan regresi linear berganda dan menentukan nilai dari korelasi. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri bernama Hefri Mas Dondi. Berikutnya Dan saya Januario Raimundis Paulo Patiran. Saya Muhammad Dimas Tabrani. Saya Muhammad Sadam Wibowo. Dan yang terakhir, Saya Mutia Salsabila. baik. Saya akan memaparkan terlebih dahulu tentang mencari regresi linear berganda. Di sini seperti yang ada di layar yang kalian bisa saksikan, telah terdapat 7 sampel dari data yang telah ada. Yang ditentukan di dalam soal adalah moisture content X1, SX2, dan calorific value Y yang dilambangkan oleh Y. Dalam menentukan regresi linear berganda, terlebih dahulu kita harus menentukan X1 kuadrat, X2 kuadrat, X1 dikali X2, X1 dikali Y, X2 dikali Y. Ingat ya, X1 itu bukan X kuadrat ya, X1. Oke, saya akan menjelaskan dalam menentukan X1 kuadrat. X1 kuadrat berarti moisture content yang dilambangkan oleh X1 itu harus dikuadratkan. Contohnya adalah di sampel pertama. 6 dikuadratkan maka akan mendapatkan nilai 36 dan nilai itu akan dimasukkan ke dalam tabel X1 kuadrat. Berikutnya adalah menentukan X2 kuadrat, di mana berarti kita harus mencari dulu X2-nya yang ada di tabel sebelah kiri. Harus dikuadratkan sama seperti X1, 7 dikuadratkan maka akan mendapatkan hasilnya 49 dan data tersebut dimasukkan ke dalam tabel X2 kuadrat. Berikutnya adalah X1 dikali X2, di mana perhitungannya adalah X1 dikali X2 tabel sebelah kanan, sebelah kiri. Yang pertama adalah 6 dikali 7, maka akan mendapatkan hasilnya 42, dan data tersebut dimasukkan ke dalam tabel X1, X2, X2. Berikutnya adalah X1 dikali Y. X1 dikali Y itu didapatkan dari X1 yang bernilai 6 dikalikan Y yang bernilai 4,5 masih di dalam satu sampel ya teman-teman. Ini satu sampel yaitu sampel pertama. Akan mendapatkan hasilnya yaitu 27 dan data tersebut harus dimasukkan ke X1 dikali Y. Berikutnya adalah sampel terakhir adalah X2 dikali Y. Di mana X2 di sampel pertama yang bernilai 7 akan dikalikan di tabel Y yang bernilai 4,5 di sampel pertama. Maka dia akan didapatkan datanya yaitu 31,5 dan dimasukkan dalam data X2 dikali Y. Berikutnya adalah semua data yang telah kita dapatkan satu persatu sampai sampel 1 sampai sampel 7 sama saja. Dan akan dijumlahkan terlebih dahulu semuanya. Moisture content-nya dijumlahkan dan X2, Y, X1 kuadrat, X2 dan seterusnya akan dijumlahkan dan taruh di tabel paling bawah. Setelah kita mendapatkan hasil semuanya tersebut, maka kita harus menentukan dulu matriks. Langkah berikutnya harus menentukan matriks. Di mana matriks ada 4 nilai matriks yang harus kita cari, yaitu matriks A, matriks A1, matriks A2, dan matriks A3. Saya akan menjelaskan satu saja ya teman-teman, karena dia sama ya. Kalian cuma plot data, lihat rumusnya, maka akan jadi. Oke, saya akan menjelaskan di matriks A. Saya akan lebih rinci di kolom yang pertama ya teman-teman ya. Di sini dia minta adalah N sigma X1, sigma X2, di mana N di data tersebut ada 7 karena jumlah data yang kita dapatkan hanyalah 7. Habis itu sigma X1 kita ambil ini sigma X1-nya itu 29,5, kita taruh di kolom kedua, di kolom pertama itu di bawah N, dan selanjutnya sigma X2. Kita taruh lagi dan berikutnya dan seterusnya seperti matriks yang di bawah. Kita tinggal ikutin rumusnya teman-teman. Tinggal plot, masukin, lihat rumus, nanti masukin gitu teman-teman ya. Setelah semua data yang telah kita dapatkan di matriks A, matriks A1, matriks A2, dan matriks A3, maka kita akan mencari determinan. Di mana determinan ini masih berhubungan dengan kolom matriks yang telah kita dapatkan ya teman-teman ya. Di mana untuk mendapatkan determinan kita harus mengetik perintah di keyboard kita yaitu end the term, dan kita harus klik di
Misalkan kita klik determinan A, terus klik kuning itu determinan A ya, akan mendapatkan hasil yang ada di Excel yang saya saksikan sekarang ini ya. Dan determinan A1, determinan A2, dan sampai dengan determinan A3 sama saja. Tinggal kalian tuh mengklik di mana. Mencari determinan A1, maka klik kuning itu term, habis itu kuning itu di A1, maka akan mendapatkan data hasil dari sana dan akan ditulis di determinan A1 sampai A2 dan A3. Oke, selanjutnya sekian dari penjelasan saya. Mas Biondi akan diteruskan oleh teman saya namanya Januario Raffirman. Oke, sekian. Berikutnya, silakan Januario. Untuk menentukan, oke teman-teman, saya akan lanjutkan yang dijelaskan oleh Yondi. Untuk menentukan nilai A, sama dengan determinan A1 dibagi determinan A. Maka nilainya akan 7,94906. Begitu juga menentukan nilai B1. B1 determinan A2 bagi determinan A. Maka akan mendapatkan nilainya 0,21933. Selanjutnya lagi menentukan nilai B2. Menentukan nilai B2, determinan 3 dibagi determinan A. Maka akan mendapatkan hasil 0,679. Dalam persamaan resi linear berganda. Sama A D1 dikali X1 tambah 2X1. Untuk agatnya ini, untuk menentukannya, misalkan X1 sama dengan A, X2 sama dengan 7, Y sama dengan 7,94906 ditambah 1,316 ditambah minus 4,75634. Y sama dengan 4,508 atau dibulatkan menjadi 4,5. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang korelasi. Nah, sebelum kita mencari korelasi hubungan R ini, kita mencari terlebih dahulu X1 kuadrat, X2 kuadrat, X1 kali X2, lalu X1 dikali Y, lalu X2 dikali Y, kemudian Y kuadrat. Sebelumnya, pada regresi linear berganda, kita sudah menemukan X1 kuadrat dan sampai X2 kuadrat yang ini. Jadi kita tinggal mencari Y kuadratnya saja. Maka didapatkanlah pada sampel 1 yaitu 20,25. Dan seterusnya, lalu dijumlahkan menjadi 217,1. Kemudian kita mencari hubungan R-nya, atau lebih dikenal korelasi Pearson, lalu dijelaskan oleh teman saya yaitu Sadam. Saya akan menjelaskan cara mencari hubungan korelasi Pearsonnya yang terbagi atas 2, yaitu dengan rumus. Yang kedua menggunakan Excel. Untuk menggunakan rumus, kita masukkan rumus yang sudah tertera di layar. Nah, kita tinggal mencari 3 hubungan X1 dengan Y, hubungan X2 dengan Y, dan terakhir hubungan X1 dengan X2. Untuk mencari hubungan yang pertama, X1 dan Y dengan Y, kita masukkan XI-nya menjadi tabel yang ada di tabel X1 dan YI-nya yang ada di tabel Y. Dan kita dapatkan hasil
yang kita akan dapatkan hasil minus 0,914. Selanjutnya, untuk mencari hubungan X2 dengan Y, kita ganti saja XI-nya dengan tabel yang kita masukkan dengan tabel X2. Kemudian Y-nya tetap sama, yang itu masukkan data dari tabel Y. Sehingga kita dapatkan hasilnya minus 0,99226. Dan yang terakhir, hubungan X1 dengan X2, kita ganti saja. Kita masukkan XI-nya dengan data yang ada di X1 dan Y-nya kita ganti dengan data yang ada di X2. Kita dapatkan hasil 0,947529. Kemudian kami mendapatkan cara yang lebih simpel daripada cara itu, yaitu dengan menggunakan Excel. Kita kasih plot sama dengan Corel. Kemudian kita klik kolom yang akan kita cari hubungannya, yaitu pertama X1 dengan Y, yaitu kolom C5 dan C11, E5 dan E11. Begitu pula seterusnya, dan hasilnya pun sama dengan hasil yang kita dapatkan pada rumus tersebut. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Dimas mengenai hubungan korelasi berganda. Baiklah, setelah kita mendapatkan nilai dari hubungan R atau korelasi person, kita dapat menentukan hubungan Y X1 X2-nya dengan menggunakan rumus, yaitu R Y X1 X2 sama dengan akar dari hubungan antara X1Y dikuadratkan ditambah dengan hubungan X2Y dikuadratkan dikurang dengan 2 dikali hubungan antara X1Y dikali hubungan X2 dan Y dikali dengan hubungan X1 X2 dibagi dengan 1 dikurang hubungan X1 X2 dikuadratkan. Kemudian kita plot Excel tersebut dengan menggunakan rumus, yaitu SQRT buka kurung hubungan X1Y dikuadratkan ditambah hubungan X2Y dikuadratkan dikurang buka kurung 2 dikali hubungan X1 kali Y hubungan X2 dengan Y dikali dengan hubungan X1 X2 tutup kurung dibagi dengan buka kurung 1 dikurang hubungan X1 X2 dikuadratkan dan enter. Maka didapatkan interpretasi koefisien korelasi tersebut adalah 0,995635. Artinya, hubungan antara variabel X1 dan X2 terhadap Y positif tersebut sangatlah kuat. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf bila ada salah kata. Kepada Tuhan kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.